Muhammadin wa ala alihi wa ashabihi ajma'in, amma ba'd. Anak-anak sekalian yang saya sayangi, alhamdulillah, puji syukur kehadirat Allah Subhanahu wa taala atas segala curahan nikmat dan karunia dari Allah. Kita semua tetap sehat dan tetap diberi perlindungannya. Dan selanjutnya mari kita berselawat kepada Nabi dengan lafaz Allahumma shalli ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad. Baik anak-anak sekalian yang saya sayangi, selanjutnya mari kita semangat belajar walaupun di rumah dan tetap fokus dan khusyuk dalam menjalankan. Baiklah anak-anak kelas 9 yang Bapak sayangi, pada pagi hari ini kembali kita akan mempelajari mata pelajaran Al-Quran Hadis. Mari sebelum kita belajar, kita sama-sama berdoa. Bismillahirrahmanirrahim. Allahumma nawwir qalbi binuri hidayatik kama nawwartal arda binuri syamsika abadan birahmatika ya arhamar rahimin. Amin. Baik anak-anak sekalian, pada pertemuan kali ini Bapak akan memberikan wawasan tambahan kepada kalian semua tentang Al-Quran dan Hadis, di mana Al-Quran adalah kalam Allah yang diturunkan kepada Nabi Muhammad SAW melalui Jibril alaihi salam untuk dijadikan pedoman hidup umat manusia. Membaca Al-Quran merupakan salah satu ibadah utama yang sangat besar pahalanya, sebagaimana dijelaskan dalam hadis berikut ini. An Abdullah ibni Mas'ud radhiyallahu an yaqulu qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam man qara'a harfan min kitabillah falahu bihi hasanah wal hasanatu bi'ashri amsalha la aqulu alif lam mim harfun walakin alif harfun walamun harfun wa mimun harfun. Artinya, Abdullah bin Mas'ud berkata, Rasulullah SAW bersabda, siapa yang membaca satu huruf dari Al-Quran maka baginya satu kebaikan dengan bacaan tersebut. Satu kebaikan dilipatkan menjadi 10 kebaikan. Semisalnya, dan aku tidak mengatakan alif lam mim itu satu huruf, akan tetapi alif satu huruf, lam satu huruf, dan mim satu huruf. Hadis riwayat Tirmizi. Sebagai sebuah ibadah, membaca Al-Quran haruslah sesuai ketentuan yang disebut ilmu tajwid. Tajwid secara bahasa berasal dari kata jawada yujawidu tajwidan, artinya membaguskan atau menjadikan bagus. Dapat pula diartikan sebagai al-ityanu bil jayyid, segala sesuatu yang mendatangkan kebaikan. Tujuan dari mempelajari ilmu tajwid adalah agar dapat membaca ayat-ayat Al-Quran secara benar sesuai dengan yang diajarkan oleh Nabi Muhammad SAW, sehingga dapat memelihara lisan dari kesalahan-kesalahan kita membacanya. Hukum mempelajari tajwid sebagaimana disiplin ilmu adalah fardu kifayah. Namun hukum membaca Al-Quran dengan memakai aturan tajwid adalah fardu ain. Syekh Ibnul Jazari menjelaskan, membaca Al-Quran dengan tajwid hukumnya wajib. Siapa saja yang membaca Al-Quran tanpa memakai tajwid, hukumnya dosa. Karena sesungguhnya Allah menurunkan Al-Quran dengan tajwid. Demikianlah yang disampaikan kepada kita darinya, maksudnya Allah Subhanahu wa ta'ala. Baik anak-anak sekalian, dari pengertian hadis ini dapat kita pahami bahwa satu huruf saja kita membaca Al-Quran, maka akan diberikan satu kebaikan, yang itu dilipat gandakan menjadi 10 kebaikan. Tapi bagi yang membacanya menggunakan tajwid yang baik dan benar. Oleh sebab itu, semangat untuk mempelajari ilmu tajwid agar kita memperoleh pahala dan kebaikan yang banyak di atas muka bumi ini untuk bekal hidup kita di akhirat kelak. Dan hukum daripada membaca ayat Al-Quran ini adalah fardu kifayah dan juga fardu ain. Bisa untuk umum dan juga untuk pribadi kita sendiri. Keutamaan mempelajari Al-Quran. Rasulullah SAW memotivasi yang besar kepada kita untuk menjadi muslim yang terbaik, yaitu dengan belajar dan mengajarkan Al-Quran. Rasulullah SAW bersabda, An Utsman
radhiyallahu anna Nabiy sallallahu alaihi wasallam qala khairukum man ta'allama al-Qur'an wa 'allamahu, rawahul Bukhari. Sebaik-baik kalian adalah orang yang belajar Al-Quran dan mengajarkannya. Hadis riwayat Bukhari. Mempelajari Al-Quran adalah belajar membaca Al-Quran dengan tajwid agar dapat membaca Al-Quran secara tartil dan benar. Firman Allah Subhanahu wa taala, warattilil Qur'ana tartila. Al-Muzammil ayat 4. Dan bacalah Al-Quran dengan tartil, artinya dengan baik dan benar, tidak terburu-buru. Anak-anak sekalian yang Bapak sayangi, ketika kita menjadi orang yang mampu membaca Al-Quran, yang mau belajar Al-Quran dan mampu mengajarkannya, maka menjadi salah satu manusia yang paling baik di sisi Allah Subhanahu wa taala, yaitu orang yang mampu, yang mau belajar Al-Quran dan mampu mengajarkannya. Semoga kalian kelak mampu menjadi orang yang mau belajar dan mau mengajarkannya kepada orang lain. Mengajarkan Al-Quran adalah mengajari orang lain cara membaca Al-Quran yang baik dan benar berdasarkan ilmu tajwid. Namun sebelum mengajarkan kepada orang lain, semestinya kita harus belajar terlebih dahulu. Allah dan Rasul-Nya sangat menyukai orang-orang Muslim yang pandai membaca Al-Quran. Rasulullah SAW bersabda, Al-mahiru bil-Quran ma'as safaratil kiram al-bararati walladhi yaqra'ul Quran wa yatata'ta'u fihi wa huwa alaihi syakun lahu ajrani. Rawahu Muslim an Aisyah. Orang yang pandai membaca Al-Quran, dia bersama para malaikat yang mulia dan fatuh. Sedangkan orang yang membaca Al-Quran dengan terbata-bata dan berat melafalkannya, ia mendapat 2 pahala. Hadis riwayat Muslim nomor 1329. Maksud dari hadis ini adalah, bagi seseorang yang mampu membaca Al-Quran dengan baik dan benar sesuai dengan tajwidnya, maka kelak dia akan bersama para malaikat yang mulia dan fatuh. Dan bagi orang yang tetap semangat membaca Al-Quran walaupun terbata-bata, masih dalam kesulitan, namun dia juga tetap mendapatkan 2 pahala, yakni mau membaca Al-Quran dan juga mau mensyiarkan untuk membaca Al-Quran. Ilmu tajwid memiliki kedudukan yang sangat tinggi karena berkaitan langsung dengan kitab suci yang paling mulia, yakni kalamullah ataupun firman Allah yang sangat mulia. Dari segi praktik, perintis ilmu tajwid adalah langsung dari Rasulullah SAW sendiri dengan cara talaqi dan musyafahah, melihat gerakan bibir dari Jibril alaihissalam yang menyampaikan wahyu, kemudian diajarkan kepada para sahabat langsung dari Rasulullah, lalu mengajarkannya kepada para tabi'in, pengikut para sahabat, para tabi'in yang mengikuti tabi'in sebelumnya, mengajarkannya kepada generasi seterusnya sampai ke zaman kita sekarang, artinya guru-guru kita. Ulama yang menyusun ilmu tajwid, yang pertama Abu Aswad al-Duwali dan Al-Khalil bin Ahmad al-Farahidi, penemu titik dan tanda baca. Kemudian yang kedua Imam Abu Muzahim Musa bin Ubaidillah bin Yahya bin Khaqan al-Baghdadi, wafat pada tahun 325 325 Hijriah. Al-Manzumah Al-Khaqaniyah, ulama yang pertama kali membukukan ilmu tajwid. Kemudian yang ketiga Imam Maki bin Abi Thalib Al-Qais, wafat pada tahun 437 Hijriah, dalam kitab beliau yang bernama Ar-Ri'ayah. Baik anak-anak sekalian, setelah kita mengikuti pembelajaran yang sudah kita pelajari dari awal tentang mat far'i, memiliki bagian diantaranya adalah mat lazim. Mat lazim ada 4 yang sudah kita pelajari: mat lazim mukhaffaf kilmi, mat lazim musaqqal kilmi, mat lazim musaqqal harfi, dan mat lazim mukhaffaf harfi. Mat lazim mukhaffaf kilmi adalah huruf mat yang bertemu sukun asli dalam satu kalimat. Cara membacanya
cara membacanya dibaca panjang 3 alif atau 6 harokat atau 6 ketukan tanpa jeda. Contohnya al-ana, seperti itu. Kemudian yang ketiga, mad lazim musaqqal kilmi adalah huruf mad yang bertemu tasydid dalam satu kalimat. Cara membacanya juga dibaca panjang 3 alif atau 6 harokat. Contohnya at-tammah, seperti itu. Kemudian keempat, mad lazim musaqqal harfi adalah huruf mad yang bertemu sukun yang dibaca idgham dalam huruf. Cara membacanya dibaca panjang 3 alif 6 harokat juga. Contoh ta sin mim. Kemudian yang kelima, mad lazim mukhaffaf harfi adalah huruf mad yang bertemu sukun dalam huruf. Cara membacanya dibaca panjang 3 alif ataupun 6 harokat 6 ketukan tanpa jeda. Contoh qaf. Nah, seperti itu. Baik anak-anak sekalian, kita lanjutkan. Nah, di sini Bapak akan memberikan tugas terkait materi-materi yang sudah Bapak jelaskan dari minggu pertama sampai minggu ini. Ini uji pengetahuan. Jawab pertanyaan di bawah ini dengan jawaban yang benar. Yang pertama, jelaskan pengertian hukum bacaan mad lazim musaqqal kilmi dan bagaimana cara membacanya. Tuliskan 2 contoh bacaan mad lazim mukhaffaf kilmi. Yang ketiga, sebutkan ciri-ciri yang dimiliki oleh mad lazim mukhaffaf harfi dan jelaskan bagaimana cara membacanya. Kemudian yang keempat, jelaskan pengertian mad lazim musaqqal harfi dan sebutkan ciri-cirinya. Yang kelima, cermati lafaz-lafaz berikut ini, analisis dan kelompokkan sesuai dengan hukum bacaan mad lazim yang telah kalian pelajari. Yang pertama, fa'iza ja'atis shakhah. Kemudian yang kedua, kul adzakaraini. Kemudian yang ketiga, al-ana wa qad kuntum. Kemudian yang keempat, alif lam mim shad. Nah, itu dikelompokkan sesuai dengan hukum tajwid masing-masing dari potongan-potongan ayat yang Bapak bacakan tadi. Baik anak-anak sekalian, nanti tugas ini kalian jawab, kemudian secara langsung setelah selesai kalian foto dan kirim ke WA pribadi Bapak. Tetap semangat belajar di rumah, mudah-mudahan kalian senantiasa diberi kesuksesan dan kesehatan. Demikianlah pembelajaran kita hari ini. Semoga bermanfaat dan dapat dipahami. Mari kita lafazkan hamdalah. Alhamdulillahirabbil alamin. Tetap rajin mengulang dan tetap semangat belajar di rumah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.